Assalamualaikum. Alhamdulillah, para teman-teman terapis dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya, Tabib Syah. Ana doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada umur dan ilmu. Amin amin rabbal alamin. Al-Fasdu, alhamdulillah, merupakan salah satu pengobatan di dunia Islam yang sangat spektakuler, sangat bermanfaat bagi tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, karena pengobatan ini sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah pada dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu dokter tersebut melakukan pengobatan dengan mengeluarkan darahnya melalui pembuluh besarnya atau pada pembuluh baliknya. Maka tentunya hal ini menunjukkan bahwa secara praktek pengobatan ini sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil ini adalah merupakan, boleh dikatakan sebagai satu-satunya dalil, sebagai satu-satunya dalil bahwa secara praktek sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan tabib ini melakukan pengobatan ini jika pengobatan ini adalah pengobatan yang berbahaya. Pada hadis ini juga menunjukkan bahwa pengobatan ini adalah pengobatan yang ditakrir, didiamkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan dibolehkannya karena bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian kita merujuk kepada fatwa para ulama, diantaranya adalah fatwa Syekh Fauzan rahimallahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang hukum mengeluarkan darah, damul fasid, darah yang rusak, dengan metode pengobatan al-fasdu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yajuz, hukumnya boleh. Dan beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bekam. Di antaranya adalah asyifa'u fi thalathin, kesembuhan terdapat dalam 3 hal. Kata beliau, hadis ini bersifat umum, mencakup pengobatan al-fasdu. Ini adalah yang mengatakan adalah seorang ulama, kibar ulama, seorang ulama yang besar, bahkan beliau adalah pada saat itu ketua mufti Saudi Arabiyah Lajnah Daimah, adalah Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Para pendengar, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in, dimanapun Anda berada menyaksikan daripada video ini, hal ini juga merupakan suatu kabar gembira bagi kita semua, bahwa pengobatan ini bukanlah pengobatan dari di luar Islam, akan tetapi pengobatan ini adalah pengobatan sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini perlu terus kita sosialisasikan, terus kita sampaikan, dan terus kita sampaikan kepada masyarakat agar lebih banyak lagi merasakan manfaatnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala sebagai ulama juga masyhur di kalangan para atibba, beliau mengatakan bahwa ada 3 pola menjaga kesehatan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tidak mengkonsumsi semua makanan yang mengandung zat yang berbahaya. Yang haram jelas dalilnya, babi jelas dalilnya, khamar jelas dalilnya, dan segala sesuatu yang diharamkan sudah ada tertera dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini tidak mengkonsumsi ini semuanya, minuman yang haram, maka hendaklah kita menghindarinya. Karena apa? Semua itu dilarang. Maka kenapa dilarang? Karena semua itu akan memudaratkan pada tubuh kita, akan melemahkan tubuh kita, akan melemahkan imun kita.
Kaidahnya segala sesuatu yang memudaratkan diri kita, ingat, sungguh Rasulullah SAW telah melarangnya. Segala sesuatu yang memberikan maslahat kesehatan pada tubuh kita, maka sungguh Rasulullah SAW telah mencontohkan dan mengamalkannya. Ini kaidah yang sangat agung. Yang kedua adalah menjaga stamina kita. Menjaga stamina bisa dengan mengkonsumsi herba, konsumsi kurma, minyak zaitun, habbatus sauda, dan herbal-herbal yang lainnya yang memang terbukti secara penelitian. Maka ini sangat dianjurkan. Menjaga stamina dengan adanya qiyamul lail, istirahat, menjaga stamina dengan mengatur daripada pola hidup kita, dengan makannya, pola makannya, istirahatnya, kemudian pola pikirnya, serta menjaga stamina juga dengan senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, itu semuanya akan meningkatkan stamina tubuh kita. Bisa dengan menjaga stamina dengan pengobatan, terapi pijat, dan terapi-terapi yang lainnya. Kan ulama mengatakan bahwa apa di antara hikmah bolehnya berbuka pada bulan Ramadan orang yang lansia, ibu yang menyusui, ibu yang hamil, ya, orang yang dalam perjalanan. Di antara hikmahnya adalah menjaga stamina, untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga adalah mengeluarkan zat yang berbahaya dari dalam tubuh. Ini poin yang harus kita ini syahidnya daripada 3 poin ini, mengeluarkan zat yang berbahaya dari dalam tubuh kita. Kaitannya dengan fasdu adalah karena fasdu mengeluarkan zat yang berbahaya dari dalam tubuh kita, berupa damul fasid, darah yang rusak, dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, kemudian terbukti dilakukan oleh para atibba. Ya, kita membuka juga dalam kitab At-Tibbun Nabawi, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mencantumkan dan menjelaskan keutamaan pengobatan al-fasdu. Tidak mungkin jika pengobatan al-fasdu adalah pengobatan sesuatu yang berbahaya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, atau sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para pengobat, bahwa pengobatan al-fasdu sangat berbahaya. Ya, pengobatan al-fasdu bahkan mengatakan akan menghancurkan organ. Maka sungguh kita katakan kepada mereka, siapa di kalangan para ulama pendahulu mereka yang mengatakan hal itu? Bahkan sebaliknya, para ulama atibba, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian juga ya tabib-tabib yang lain, diantaranya yang masyhur adalah tabib Ibnu Sina. Beliau juga menjelaskan tentang pengobatan al-fasdu ini secara luas dan secara jelas, ya, bahkan berdasarkan titik-titiknya. Ada sekitar 33-34 titik-titik pengobatan al-fasdu yang memberikan manfaat yang berbeda pada setiap titiknya. Kemudian juga dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan keutamaan al-fasdu ini. Nah, tidak diragukan lagi bahwa pengobatan